Peter Gonta versus PSSI. Zylstra dipilih, Rombeni dicoret. Senin, City disidang. Real Madrid catatkan batasan gaji tertinggi di La Liga. Frenkie de Jong akan ditukar dengan Fabian Ruiz. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dilansir dari Goal, pemain baru Manchester United Manuel Ugarte telah dipastikan akan menjalani debutnya di Liga Inggris pada saat Red Devils bertandang ke markas Southampton pada Sabtu 14 September 2024. Kepastian ini diutarakan langsung oleh Erik ten Hag dalam konferensi pers jelang laga melawan Sutton. Namun, ten Hag mengisyaratkan bahwa pemain asal Uruguay tersebut kemungkinan baru akan diturunkan di babak kedua. Selanjutnya ada kabar dari Manchester City. Dilansir dari Goal, sidang atas dugaan pelanggaran yang dilakukan City dipastikan akan dimulai pada hari Senin 16 September 2024. Saat sidang tersebut akan dilangsungkan, Presiden La Liga Javier Tebas mengaku mendapat informasi bahwa seluruh klub di Liga Inggris sangat berharap agar The Citizen dihukum. Seluruh klub di Liga Inggris antusias melihat City akan segera disidang. Informasi tersebut didapat Tebas dari pertemuannya dengan beberapa petinggi Liga Inggris setelah keluar kabar bahwa City akan disidang mulai hari Senin mendatang. Masih dari kabar Manchester City, dilansir dari Daily Mail, Erling Haaland sedang berduka setelah kehilangan pamannya, Ivar Ekca. Ekca merupakan orang kepercayaan keluarga Haaland selama ini. Mendiang Ekca juga sangat berpengaruh pada karir sepak bola Haaland. Menurut laporan, pihak City kemungkinan akan mengizinkan Haaland jika sang pemain minta libur untuk kembali ke Norwegia. Haaland sendiri posisinya sudah berlatih bersama skuad City sejak hari Kamis jelang laga Liga Inggris melawan Brentford hari Sabtu 14 September 2024. Namun, Haaland belum memutuskan apakah ia akan pulang sebelum laga melawan Brentford atau pasca laga. Beralih ke kabar dari pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Dilansir dari Daily Mail, Arteta telah resmi menandatangani kontrak barunya di Arsenal hingga tahun 2027. Dalam kontrak terbarunya, Arteta akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Kontrak Arteta sebelumnya hanya berkisar 9 juta pounds per musim. Namun, kini Arteta akan memperoleh gaji mendekati kisaran angka 20 juta pounds per musim. Nilai tersebut mendekati gaji termahal pelatih di Liga Inggris yang disandang Pep Guardiola, yakni 20 juta pounds per musimnya. Pindah ke kabar lainnya. Dilansir dari The Sun, pemain Chelsea Enzo Fernandez lolos dari hukuman FA atas kasus rasis yang dilakukannya saat Copa America 2024. FA telah mengatakan bahwa kasus rasisme yang dialami Enzo sepenuhnya adalah ranah FIFA. Jadi, FIFA yang akan berhak mengusut dan menghukum kasus Enzo tersebut. Namun FA mengatakan bahwa mereka tetap menghormati apapun yang akan diputuskan oleh FIFA terhadap kasus pemain The Blues tersebut. Berbeda dengan Enzo, gelandang Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur malah didakwa bersalah oleh FA atas komentarnya baru-baru ini tentang budaya orang Korea Selatan. Dilansir dari The Sun, Bentancur diduga bersalah karena pada bulan Juni lalu mengatakan ke publik bahwa semua orang Korea Selatan berpenampilan sama. Meskipun pemain asal Uruguay tersebut sudah meminta maaf atas tindakannya di media sosial, namun ia tetap dinyatakan bersalah. Menurut laporan, Bentancur telah melanggar peraturan FA 3.1 karena bertindak dengan cara yang tidak pantas, menghina, atau mencemarkan nama baik. Sebagai hukumannya, ia terancam diskors selama 12 laga. Dari kabar La Liga, Real Madrid baru-baru ini telah meluncurkan video kompilasi dari wasit Juan Martinez Manuera. Dilansir dari Football Espada, El Real sengaja meluncurkan video tersebut di Real Madrid TV karena ingin membuat jera wasit tersebut. Pasalnya, wasit Manuera ini telah banyak merugikan El Real di beberapa laga, termasuk ketidakmampuannya menghentikan laga Real Madrid melawan Osasuna musim lalu setelah Vinicius Junior jadi sasaran pelecehan rasis. Kebetulan, Manuera akan memimpin laga Los Blancos melawan Real Sociedad di La Liga pada Sabtu 14 September 2024.
Beralih ke kabar selanjutnya, dilansir dari PSG Post, Barcelona sudah mempunyai rencana untuk segera menukarkan Frenkie de Jong dengan gelandang PSG, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sendiri dilaporkan sangat antusias untuk kembali lagi ke La Liga. Barca akan memanfaatkan situasi Fabian Ruiz yang hingga saat ini belum juga mendapatkan tempat reguler di PSG. Dalam tawaran yang akan diajukan ke pihak PSG, Barca akan memasukkan Frenkie de Jong sebagai alat tawar. Masih dari Barcelona, dilansir Football Espana, Barcelona dilaporkan telah resmi mengajukan kepada FIFA agar ditunjuk sebagai tuan rumah laga finalissima antara Spanyol versus Argentina. Blaugrana sudah menyiapkan stadion baru Camp Nou yang akan selesai direnovasi pada tahun 2025 mendatang. FIFA sendiri sudah memastikan bahwa laga finalissima tersebut akan dihelat di Eropa pada tahun 2026. Jika Barcelona diterima sebagai tuan rumah, maka ini akan jadi laga kembalinya Lionel Messi ke Camp Nou. Masih dari Spanyol, La Liga telah resmi mengumumkan batasan gaji dari para klubnya untuk musim 2024-2025. Real Madrid menjadi klub dengan batasan gaji tertinggi dengan 755 juta euro. Barcelona mengalami peningkatan berada di bawah El Real dengan nilai batasan gaji 426 juta euro. Di tempat ketiga ada Atletico Madrid dengan batasan gaji sebesar 310 juta euro. Selain itu, Leganes dan Alaves adalah dua klub yang memiliki batasan gaji terendah. Alaves dengan 38,6 juta euro dan Leganes dengan 37 juta euro. Beralih ke kabar dari Serie A, dilansir dari Football Italia, telah terjadi ketegangan antara Zlatan Ibrahimovic dan pemilik Milan Redbird Capital. Redbird Capital semakin tidak senang dengan sikap mantan penyerang tersebut yang dinilai egois. Menurut laporan, yang memicu ketegangan antara Ibra dan Redbird adalah sikap Ibra yang menghabiskan lebih banyak waktu di pusat latihan Vismara untuk mengawasi putra bungsunya Vincent daripada mengurusi tim utama Milan di Milanello. Dari kabar Ibrahimovic beralih ke kabar Cristiano Ronaldo. Dilansir dari The Sun, subscriber YouTube CR7 telah resmi melewati subscriber artis atau penyanyi kenamaan Taylor Swift. Subscriber CR7 kini mencapai angka 60 juta lebih, melewati subscriber Taylor Swift di angka 59,9 juta hanya 23 hari setelah meluncurkan Saluraga. Bahkan akun YouTube CR7 kini dinobatkan sebagai saluran YouTube terbesar ke-43 di dunia. Sementara itu, soal Peter Gonta, pihak PSSI telah mengklarifikasi kritikan tersebut. Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku bingung kok ada orang yang mengkritik timnas Indonesia di saat sedang bagus-bagusnya. Arya juga membantah pernyataan yang menyebut bahwa pemain diaspora tidak melepas kewarganegaraan lamanya saat membela skuad Garuda. PSSI juga menjamin proses peralihan kewarganegaraan para pemain diurus dengan cara yang benar dan sesuai prosedur. Kita ini bingung ya. Ketika timnas kita berjuang, hasilnya baik, membawa nama merah putih, semuanya bersatu, rakyatnya mendukung. Bisa dilihat tuh, antusiasme rakyat juga besar gitu ya. Karena timnas kita, merah putih kita bisa berkibar, rasa kebangsaan kita juga besar gitu ya. Ada aja orang yang berusaha untuk mengembosinya gitu. Dari kabar lainnya, calon lawas timnas Indonesia berikutnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Cina, sedang dilanda masalah pelik di internal mereka. Jelang melawan timnas Garuda bulan Oktober mendatang, pelatih mereka Branko Ivanovic justru terancam dipecat. Desakan itu berasal dari mayoritas publik sepak bola Cina dan beberapa petinggi federasi. Mereka sudah mual dengan dua hasil buruk saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Masih soal timnas Indonesia, beredar kabar bahwa PSSI telah menerima berkas dokumen dari Mauro Zylstra. Striker yang kini membela FC Volendam U21 tersebut bahkan sudah mengatakan akan segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi setelah dokumennya diperiksa oleh PSSI. Hal itu disampaikan Zylstra di akun YouTube Football Premier. Jika proses ini berjalan lancar, artinya Zylstra lah yang akan jadi striker baru timnas Garuda dan bukan Ole Romeni. Sebelumnya menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, Ole Romeni sulit untuk dinaturalisasi.
Dilansir dari BBC, dokter tim Norwegia Ole Sand mengatakan bahwa Odegaard akan absen setidaknya hingga 3 minggu. Sand mengatakan bahwa ada kemungkinan patah tulang pada pergelangan kaki Odegaard yang membutuhkan perawatan intensif. Menurutnya, 3 minggu itu adalah waktu standar penyembuhan cedera pergelangan kaki. Namun bisa juga lebih lama lagi tergantung proses pemulihan sang pemain. Tak hanya Arsenal yang kehilangan Odegaard jelang derby London Utara, Tottenham Hotspur juga akan kehilangan salah satu gelandangnya, yakni Yves Bissouma. Dilansir The Sun, Bissouma mengalami cedera pasca membela negaranya Mali. Bissouma kena tackle lawan dan tertatih-tatih saat ditarik keluar lapangan pada laga Mali versus Eswatini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Meski kini Bissouma telah kembali ke London, namun ia masih menjalani rehabilitasi cederanya tersebut. Kabar berikutnya datang dari MU. Dilansir BBC, Setan Merah telah ditetapkan sebagai klub dengan jumlah penonton terbanyak di liga domestik saat menggelar laga kandang. Secara total, dalam semusim, kehadiran fans MU di Old Trafford mencapai 1.397.148. Angka tersebut paling tinggi di antara klub manapun di Eropa. Jika ditotal di semua kompetisi yang diikuti MU, total kehadiran penontonnya selama semusim mencapai 1.834.291. Sementara itu, peringkat 2 kehadiran fans di laga kandang pada kompetisi domestik ditempati oleh Borussia Dortmund dengan total penonton mencapai 81.305. Masih berkaitan soal MU, dilansir dari Goal, mantan pemain MU era Sir Alex Ferguson, Anderson terancam hukuman penjara. Gelandang asal Brasil itu diduga belum membayar hutang tunjangan pemeliharaan anak. Anderson telah diberitahu oleh pengadilan keluarga di daerah Porto Alegre bahwa ia menghadapi hukuman penjara 30 hari kecuali membayar sebesar 45.000 pounds yang menjadi utangnya. Jika Anderson membayarnya, hakim akan menangguhkan surat perintah penangkapan kepadanya. Namun kalau tidak, ia bisa ditangkap dan langsung dijeblos ke penjara Irmão Miguel Dario yang ada di Brazil. Kabar berikutnya datang dari Paris. Dilansir dari Get Football News France, kepala pendapatan PSG bernama Mark Armstrong dilaporkan akan segera hijrah ke MU. Mark Armstrong dibawa langsung oleh Jean-Claude Blanc, mantan kepala eksekutif PSG yang sekarang jadi anggota Dewan MU. Armstrong pernah bekerja sama dengan Blanc di PSG sampai tahun 2022. Untuk posisi atau jabatan dari Mark Armstrong di MU nantinya, sampai sekarang belum diketahui. Namun yang jelas, ia akan bekerja sama lagi dengan Jean-Claude Blanc. Masih dari sepak bola Prancis, pemilik Lyon, John Textor, baru-baru ini mengemukakan ke publik tentang ide barunya untuk Ligue 1. Dilansir dari Get Football News France, pengusaha asal Amerika Serikat tersebut mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden LFP, Vincent Labrune, tentang idenya untuk memperluas alokasi pemain non-Uni Eropa untuk tim Ligue 1. For your information, football lovers, saat ini tim di Ligue 1 dibatasi hanya boleh mendaftarkan 4 pemain non-Uni Eropa dalam skuadnya. Menurut Textor, dengan membebaskan klub mendatangkan banyak pemain non-Uni Eropa, diharapkan Ligue 1 bisa menjangkau lebih luas lagi pasar dunia. Beralih ke kabar sepak bola nasional, PSSI punya PR besar setelah terjadinya insiden para penonton yang tak punya tiket menjebol pintu GBK. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi insiden tersebut. Pihaknya mengaku kecolongan dan minta maaf atas terjadinya insiden itu. PSSI akan melakukan perubahan total untuk sistem masuk ke GBK dengan melibatkan crowd management yang lebih profesional. Perubahan total ini bakal dimulai saat Timnas Indonesia menjamu Jepang pada 15 November 2024. Berkat penampilan apik saat melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Martin Paes diganjar masuk Best 11 Matchday 2 oleh SofaScore. Martin Paes yang diberi nilai 7,5 mengalahkan kiper-kiper mentereng lain seperti kiper Australia Matthew Ryan maupun kiper Jepang dan Korea Selatan sekalipun. Martin Paes masuk Best 11 tersebut bersama pemain seperti Harry Souttar, Son Heung-min, Ayase Ueda, Eldor Shomurodov maupun Akram Afif. Beralih ke kabar selanjutnya, pemain Australia yang sempat menyindir fans Indonesia, Michael Duke telah resmi meminta maaf. Sebelumnya Michael Duke pasca laga Indonesia versus Australia menyindir tradisi fans timnas yang menyanyikan lagu Tanah Airku. Menurut Duke, tradisi tersebut tampak berlebihan karena menurutnya Indonesia hanya meraih hasil seri. Selang beberapa hari ucapannya tersebut, ia kemudian meminta maaf lewat Instagram story-nya.
Juk meminta maaf kepada seluruh publik tanah air dan mengaku sama sekali tak bermaksud menyindir. Ia mengaku salah dan kemudian memberi hormat kepada seluruh fans sepak bola tanah air. Lanjut ke kabar berikutnya. Mantan Duta Besar RI untuk Polandia, Peter Gonta, galau dengan situasi timnas Indonesia saat ini. Padahal skuad Garuda tengah ciamik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok yang juga merupakan politikus Partai Nasdem itu menumpahkan kegalauan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ada 8 poin yang menjadi kegalauan Peter soal timnas Indonesia dan PSSI. Jika ditarik secara garis besar, kegalauan ini bersumber dari maraknya pemain keturunan di skuad timnas. Dalam unggahan itu, Peter menyadari pendapatnya ini tidak populer dan bakal mengundang hujatan warganet. Namun, dia juga tidak ingin masyarakat dibodohi oleh sebuah kemajuan sepak bola yang palsu.